They still wanna know we're making it. Salty like a barbecue, but you won't get it. Kabar kurang bagus datang dari She-Hulk season kedua. Menurut keterangan sang aktor utama yaitu Tatiana Maslany, She-Hulk season 2 mustahil terjadi karena season pertama saja mereka menggunakan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang tidak maksimal. Bahkan Tatiana menambahkan lelucon kalau Disney pasti langsung mengucapkan tidak terima kasih untuk She-Hulk season 2. Dari keterangan Tatiana Maslany ini bisa menjadi bahan diskusi kita di kolom komentar. Mengapa She-Hulk season kedua di-cancel dan Disney tidak berminat sama sekali meminta Marvel melanjutkan proyek tersebut? Yang pertama, jelas season pertama selalu menjadi bahan olokan karena kualitas ceritanya yang terlalu konyol. Mengusung konsep breaking the fourth wall ingin selucu Deadpool, nyatanya kebanyakan adegan dan juga dialognya cringe. Konsep cerita mendatangi kantor Marvel, memarahi penulis seriesnya sendiri, hanya lucu untuk segelitir orang saja, circle komedi. Tapi untuk jangka panjang dan juga penonton luas, hal ini akan menjadi garing dan juga aneh. Penonton tentu akan mempertanyakan lebih jauh lagi apa substansinya membuat She-Hulk bisa punya kemampuan seperti itu. Hanya dengan darah Hulk, kurang masuk akal jika ia langsung bisa menembus dinding keempat dan bisa berkomunikasi dengan Kevin. Kemudian masalah terbesar dari Marvel saat ini adalah penyelesaian cerita yang terlalu instan yang penting selesai. Lambat di episode awal, maraton di episode akhir, dipaksa untuk menyelesaikan semuanya seinstan mungkin hanya satu episode saja. Bahkan penyakit ini diulangi lagi di series Echo dengan jurus tapak mautnya itu. Masalah penyelesaian cerita tentu harus menjadi prioritas utama bagi Marvel Studio ke depannya. Yang kedua, dibatalkannya season kedua She-Hulk ini tentu saja karena anggaran. She-Hulk season pertama memakan biaya anggaran sebesar $225 juta sekaligus menjadi salah satu anggaran serial MCU tertinggi hingga saat ini. Dengan anggaran yang bahkan lebih besar dari proyek film, nyatanya pemasukan mereka hanya fokus ke layanan streaming dan beberapa merchandise saja. Tampaknya dengan respon buruk penonton, susah untuk membuat Marvel dan juga Disney balik modal. Sudah menghabiskan anggaran besar namun hasil yang nihil tentu membuat Disney berpikir ulang. Apakah season kedua benar-benar perlu untuk dibuat? Apakah ada orang yang menantikan season kedua untuk She-Hulk ini? Jawabannya tentu tidak. Dengan ending yang kurang berkesan, makan-makan ala keluarga Dominic Toretto, eksplorasi untuk dunia Hulk di Marvel belum terlalu kelihatan urgensinya. Akan lebih baik karakter Hulk ini hadir di proyek-proyek crossover saja dibandingkan membuat satu film atau series yang memiliki kualitas cerita yang buruk. Di akhir series She-Hulk season pertama, Bruce Banner memperkenalkan anaknya yang bernama Skaar. Kalau di komik, Skaar ini adalah anak dari Hulk atau Bruce Banner dengan Kara the Old Strong, makhluk luar angkasa yang berasal dari planet Sakaar. Skaar dikandung selama masa Hulk berada di planet asal Kara, tentu saja Sakaar. Di live action masih belum jelas siapa ibu dari Skaar, namun asalnya tetap sama dari planet Sakaar dan Hulk terdampar di sana di film Thor Ragnarok. Saran kita adalah karakter Skaar ini cukup dihadirkan di film-film crossover saja untuk membentuk karakternya lebih dalam lagi agar dicintai oleh para penggemar. Jangan melakukan kesalahan seperti She-Hulk yang terlalu mendadak diperkenalkan tanpa muncul terlebih dahulu di proyek lainnya. Mendapatkan skor 32% dari audiens di Rotten Tomatoes, She-Hulk justru mendapatkan skor 77% versi kritikusnya. Artinya, secara kualitas CGI ataupun sinematografi, She-Hulk ini bukanlah proyek yang buruk-buruk amat. Tapi penerimaan penonton yang kurang memuaskan karena dianggap ceritanya terlalu tidak masuk akal. Juga sebenarnya meski Tatiana Maslany menganggap bahwa She-Hulk season kedua tidak mungkin terjadi, pihak dari Disney semenjak kembalinya bos besar yaitu Bob Iger tidak sepenuhnya menolak proyek tersebut. Masih ada kemungkinan kalau She-Hulk season kedua dikembangkan. Sejak bulan Agustus 2023, ada rumor bahwa Marvel sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan She-Hulk season kedua. Kemudian isu ini kian menghilang sejak ada aksi mogok kerja SIG-AFTRA. Bahkan rencananya, She-Hulk akan lanjut ke proyek-proyek film MCU, namun belum dikonfirmasi secara pasti film yang mana. Selama ini kita juga masih menunggu update terkait film solo dari Bruce Banner, apakah mereka masih mempertimbangkan atau justru belum mendapatkan hak atas pembuatan film solo dari Hulk. Namun, She-Hulk juga bisa muncul di proyek seperti Thunderbolt atau bahkan bergabung di event Avengers Secret Wars nantinya.
She-Hulk di seriesnya bisa melakukan breaking the fourth wall, di komik pun sama, bahkan She-Hulk ini bisa melakukan perjalanan multiverse juga yang membuat ia sering berhadapan dengan TVA. Di dalam salah satu cerita komik, pernah dikisahkan kalau She-Hulk ini mencegah kematian dari Hawkeye di masa depan. She-Hulk ini kemudian ditangkap oleh TVA untuk diadili karena mencoba mengubah aliran waktu. Jika Jennifer ini kalah dalam persidangan TVA, Jennifer akan dihapus dari sejarah dunia. Jennifer kemudian dibawa ke fasilitas dari TVA, termasuk aula bilik tak terbatas di mana agen TVA melacak sejarahnya. Jennifer kemudian dipenjara di lorong waktu oleh TVA, di mana sel-sel ini berisi penjelajah waktu yang bermasalah dan menahan mereka dalam statis temporal sampai TVA dapat menemukan apa yang harus dilakukan kepada mereka. Buat kalian yang suka dengan karakter Jennifer Walters, tampaknya Marvel masih punya rencana besar untuk She-Hulk di masa depan. Selain Deadpool yang akan menjelajah waktu di film ketiganya nanti, She-Hulk juga dipersiapkan untuk bisa berpengaruh pada cerita multiverse saga. She-Hulk juga bisa membantu mengalahkan Kang dan juga mencegah Incursion. Terlebih lagi ada isu kalau She-Hulk akan dipertemukan dengan Deadpool di masa depan. Maka bisa kalian bayangkan bagaimana serunya duel sarkasme dan juga breaking the fourth wall mereka berdua. Kalau semua itu memang benar terjadi, kita sangat ingin She-Hulk dan juga Deadpool membahas pengorbanan Loki menjadi pohon kehidupan di akhir Loki season kedua. Atau bahkan She-Hulk ini menemui Loki karena kemampuannya melebihi kemampuan makhluk 3 dimensi di MCU. Semoga saja proyek She-Hulk season kedua dikembangkan dengan cerita yang lebih kreatif lagi dan belajar dari kesalahan mereka di season yang pertama. Dengan kabar tidak dilanjutkannya season kedua She-Hulk ini, tampaknya Disney juga Marvel sudah belajar daripada membuang uang yang besar untuk sebuah series, lebih baik mereka fokus dulu dengan series yang berbudget kecil, lalu memperbesar modal untuk proyek layar lebar mereka. Dengan begitu, Marvel Studio akan mendominasi bioskop lagi seperti era Infinity Saga. Sampai jumpa di update selanjutnya.